الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا كما نوى أسلافنا وصالحون ونستحضر الله الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم ومشايخ هذه البلدة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله الفصل الرابع في صفة فاكهة صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع في صفة فاكهة صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره ويأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر وربما أكله بالرطب ويستعين باليدين جميعا. وأكل صلى الله عليه وسلم يوما الرطب في يمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب والخربز البطيخ الأصفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب. الفصل الرابع فصل yang keempat fi sifati fakihati sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan tentang sifat fakihah, buah-buahan yang dimakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan buah apa yang dimakan dan disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita kawa mengumpati buah-buahan yang disenangi oleh Rasul, kawa jauh kita umpat memakan. Insya Allah karena buah-buahnya ini ada aja berataan di sini.
Walaupun kayak rutop kurma kada tumbuh di sini, tapi ada sudah kiriman dari luar sampai ke sini. Tinggal menukar aja lagi. Kada perlu menanam lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudur rutaba biyaminihi, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudur rutaba, mengambil beliau ar-rutab, yaitu kurma yang masih setengah matang. Rutab ya, sudah sering juga kita lewat. Rutab ini makanan buah-buahan yang diketujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaminihi, dengan tangan kanan beliau. Jadi ada rutab, lalu beliau mengambilnya dengan tangan kanan. Wal bittihu, dan kemudian bittih yaitu semangka. Biasarihi, dan mengambil semangka dengan tangan kiri beliau. Jadi ada surungan rutab lawan semangka. Maka tangan kanan beliau mengambil rutab, tangan kiri beliau mengambil semangka. Nah, jangan dulu beranggapan apakah Rasulullah makan pakai tangan kiri, karena kan tangan kanan mengambil, tangan kiri mengambil. Nah, kalau zahirnya seperti itu memang, tapi oleh ulama disebutkan bahwasanya ketika beliau mengambil dengan tangan kiri, ketika makan rutab dengan tangan kanan, maka habis rutab lalu mengambil pulang ke sebelah kiri. Jadi tetap memakai tangan kanan. Walaupun ada juga hadis yang menjelaskan Rasul memakan pakai tangan kiri itu menunjukkan hukum boleh. Namun kita tahu makan pakai tangan kiri itu hukumnya makruh ya. Wa yaqulur rutaba bil bittih, dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan kurma bil bittih, dengan bersama dengan semangka. Jadi kurma lawan semangka digabungkan. Ini karena faedahnya ada di bawah, karena hadis menyebutkan kenapa kurma diimbangi rutab diimbangi lawan semangka. Sebab satunya ini sifatnya panas, satunya sifat dingin. Jadi supaya panas ini dilawan dingin, supaya kadang-kadang merusak kepada tubuh. Rasulullah tabib bukan hanya sebatas daripada hati, tapi juga tubuh kita pun Rasulullah memberikan cara untuk supaya sehat. Wa kana habbal fakihati, dan dan adalah ia, yaitu rutab, ahabbal fakihati, paling disukainya buah-buahan, ilaihi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buah-buahan yang paling disukai Rasul sebagaimana telah lewat yaitu adalah rutab. Jadi kita ini memang dianjurkan memakan buah-buahan untuk kesehatan kita. Dulu setahu ulun anjuran makan buah-buahan itu tuntung makan. Biasanya betul makan lalu buah-buahan itu. Ternyata anjurannya itu sebenarnya sebelum makan kita makan buah-buahan. Dalam perut masih kosong lalu makan buah-buahan, embe itu jeda satu mat, jadinya berproses dalam parut hanya makan nasi, makan yang berat. Jadi membantu pencernaan kepada makanan yang masuk supaya dibantu oleh buah-buahan tadi. Itu ternyata cara yang bujur. Jadi makan buah dulu, hanya makan makanan yang berat. Kita kan biasanya makanan dulu yang berat-berat, makan nasi itu hanya keluar karena buah-buahan, hanya karena pisang, semangka, mangga dan lain-lain. Nah, justru ini ternyata secara kesehatan malah kurang bagus. Maulah jadi kayak timbul kayak kembung ujar. Tapi alhamdulillah Pak, kita kan juga mau pertama mau terdudi makan buah-buahan, perutnya nyaman-nyaman aja Pak. Ini sudah teguh aja perutnya, sudah napa aja nang masuk kawa aja berataan masuk
Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulur rutabi, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulur rutab, memakan beliau akan rutab, wa yulkin nawa ala tabaki, dan kemudian beliau menaruh an-nawa yaitu bijinya. Karena kurma itu kan ada bijinya. An-nawa yaitu menaruh akan biji ala tabaki, ke atas nampan. Jadi ketika disuruh nampan nang beisi tadi ceper, kita ceper beisi rutab, lalu beliau makan rutabnya, bijinya diandak di situ pulang. Tapi ulama mengatakan ini ada ceper nang lain, jadi kada dibulikakan ke situ. Sebab ini kan kadang-kadang kurang nyaman, bakas dimuntong makan dibulikakan ke piring situ pulang. Mungkin bagi kita serongan kada apa orang lain bakas muntongnya aja kada mau. Maka ini kata ulama Pak, ceper tapi ceper nang lain tadi andakan kurma itu. Jadi rutabnya sudah berpiring, mbah itu makan, beliau ada piring khusus gasan biji kurma pulang. Nah seperti itu juga kalau kita makan apapun, anjurannya nang ada bijinya, kayak durian misalnya, makan durian lalu bijinya kan jelas masuk ke muntung kita, apalagi nang makan sampai ke puting nggak jurang tuh, makan sampai jilat benar habis kada ada bersisa lagi. Andak amun dibulikakan ke piring nang andakan tadi itu nang orang lain nang kada nyaman. Amun inya sorangan kada masalah, tapi kalau orang lain. Maka di sini kata ulama, Rasul membulikakan biji itu tadi kepada wadah nang lain, yaitu ceper nang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulul bintikha birrutabi, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulul bintikha, memakan akan semangka birrutabi, bersama dengan rutab. Wa yaqul, dan beliau bersabda, yuksaru harru hada bi bardi hada, dikalahkan atau dipatahkan harru hada, panasnya ini. Itu panas ini maksudnya panas daripada rutab, karena sifatnya rutab itu panas. Kurma itu ada panasnya, makanya kan orang yang supaya staminanya itu bagus, minum kurma campur madu campur susu. Panas berataan itu ya, kena kobo baju untuk minum itu panas, lalu anak mencari musuh aja tuh. Amun kada bisa musuhnya jangan minum itu dulu, karena ngalih salah sasaran. Itu sifatnya kurma. Nah sedangkan semangka itu dingin, maka panasnya dari rutab dilawan oleh dinginnya semangka. Harru hadza, yaitu panasnya ini rutab, bibar dihada, dengan dinginnya hadza, yaitu semangka. Nah, ini secara kesehatan sudah luar biasa. Kenapa Rasul makan semangka beimbe lawan kurma? Ternyata itu khasiatnya, supaya kada panas aja awak, maka ada dingin penyeimbang. Apa jurang positif dan negatif. Wa bardu hada, dan dinginnya ini yaitu semangka, biharri hada, dengan panasnya ini. Kan seharus selalu ada berlawanan, positif dan negatif. Kalau positif aja terus, maksudnya sifat di tubuh ya. Kalau sifat dalam kelakuan bagus positif, negatif jangan diumpetakan. Tapi kalau dalam tubuh kita itu harus ada keseimbangan, panas lawan dingin. Allah menciptakan tubuh kita ini luar biasa. Ketika hawa dingin timbul dalam tubuh itu memberikan perlawanan, ada rasa hangat, kepaluhan, atau dengan cara yang lain sehingga timbullah rasa hangat. Secara otomatis tubuh akan memberikan perlawanan. Ketika panas maka juga akan memberikan perlawanan, menimbulkan rasa dingin. Itu sudah dari Allah yang memberikan kepada tubuh kita ini secara sempurna. Cuman kita kadang menyadari kadang sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna Allah ciptakan. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bitikh bil khubzi wa bis sukari wa rubbama akalahu bir rutabi wa yasta'inu bil yadaini jami'an.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yakulul bitikh, masih makan apa, semangka. 3 hadis sudah menunjukkan Rasul makan semangka. Maka usahakan praktek kena makan semangka. Amun panitia kada menukarakan, nukar sorongan. Jangan mengharap di panitia aja. Ya. Kalau ada alhamdulillah. Panitia misalnya menyebarkan semangka, langsung praktek. Kayak apa caranya? Semangka sudah ada, tinggal sebuting lagi ya Pak, rutopnya nang kada ada lagi. Rutop ini tengalih sedikit, amun kurma banyak, rutop ini tengalih lawan harganya telarang. Ya kada apa-apa menabung, nggak sana ke rutop. Karena banyak cukup duitnya, tukaran rutop, bawa ke langgar, makan sama-sama. Semangkanya karena disebakan juga kita praktekkan. Kayak apa makan Rasul di sini disebutkan. Ya'kulul bitikh, memakan semangka, bil khubzi, dengan roti. Makan roti, kada ada iwak lain kecuali semangka, jadi buah. Orang Mesir itu pian makan roti lawan kerai wortel. Jadi roti itu makan kerai. Kayaknya nikmat bener makan. Sekali seorang umpat mencobai, hambar, napa roti lawan kerai, sebuting tangan kiri, sebuting tangan kanan. Itu kena wortel belak, tapi wortelnya kadang kayak kita mahong, wortelnya di sana manis memang. Wortel kita ini kan wortel sayur, kalau wortelnya itu wortel jus, jadi manis. Yaman dimakan itu kadang mahong. Nah itu kayak nikmat pernah melihatnya makan itu, masya Allah. Lalu mencoba juga makan. Kita biasa harus ada bumbu-bumbu kan, kalau makan apa-apa tuh ada nama bumbu macam-macam. Ini biasa. Subhanallah. Wabis sukari, dan kemudian dengan sukar. Sukar kalau diartikan ke bahasa kita gula, tapi kata ulama bukan dimaksud gula yang kita ada di sini, tapi sesuatu nang manis. Nang manis di sini bisa apa? Kembali ke atas tadi, yaitu apa? Rutop, karena rutop itu sifatnya manis. Jadi Rasul makan semangka dengan roti dan kemudian dengan sesuatu yang manis, yaitu bisa kurma, bisa anggur. Ya, artinya memakan roti diimbangi dengan buah-buahan. Nah, kita kalau makan nasi bener aja lawan kerai nggak ada apa mungkin, harus ada iwaknya. Tapi kalau orang Sunda itu kawan, ini biasa makan sayur mentah orang Sunda itu. Dan subhanallah memang sudah daun apa aja bilang dimakannya habis berataan. Makanya hati-hati jangan tantang daun yang kelihatan orang Sunda dimakan. Karena memang subhanallahnya sudah kebiasaan seperti itu. Jadi kalau makan di rumah makan Sunda itu banyak lalapannya. Berbeda dengan rumah makan orang Banjar, banyak ikan bakar. Warubbama akalahu birutab. Kadang-kadang Rasul memakan semangka roti tadi bersama dengan rutab, yaitu tadi kurma yang setengah matang. Wa yasta'inu bil yadaini jami'an, dan kemudian memberikan pertolongan bil yadaini dengan kedua tangan, jami'an seberata. Jadi 12 tangan. Sebuting mengikuti roti, sebuting mengikuti kerai. Tapi waktu memakannya kata ulama tetap diambil pakai tangan kanan. Jadi pas makan roti sudah, lalu tangan kiri mengambil pulang, tangan kanan mengambil ke tangan kiri kerai tadi, ataupun apa tadi nang manis rutop. Jadi kadang nang ini ada. Itu walaupun boleh, walaupun secara dohir hadis seperti itu kata ulama, tapi maknanya yang utama adalah Rasulullah tidak menutup kemungkinan beliau mengambil dengan tangan kiri, tapi tetap ketika makannya pakai tangan kanan. Jadi intinya di hadis ini boleh makan itu dengan 12 tangan, mengambil di sini, ambil di sini. Kayak kita kalau makan pakai keropok kan, makan nasi keropok sebelah kiri. Atau apa biasanya aman sekedar mengambil sambal bener aja pakai tangan kanan masih, tapi keropok biasanya itu ada kenikmatan tersendiri. Kalau makan jangan tertinggal keropok, karena apa? Biar ada seninya makan, bumbunya krekes.
Amun kada bak ropok sunyi. Jadi kan apalagi keropok nang murah, keropok tayamum ka jorong to. Tahu lah keropok tayamum nang kada dimasak pakai minyak, pakai pasirnya. Itu nyaring mana bunyinya sangat kres. 3 buah rumah kedengaran. Amun pakai Mac makannya tuh. Wa akala sallallahu alaihi wasallam, dan lagi makan sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari, ar-rutaba yaitu kurma setengah matang, fi yaminihi di tangan kanan beliau. Jadi makan pakai tangan kanan. Wa kana yahfazun nawa fi yasarihi, dan kemudian beliau menyimpan an-nawa yaitu biji fi yasarihi di tangan kiri beliau. Jadi imbahnya makan keluarkan bijinya, diambil pakai tangan kiri, pikuti. Makan tangan kanan, keluar pulang, ikuti pakai tangan kiri. Ini juga adab kita makan. Sebab kalau makan pakai tangan kanan, lalu bijinya keluar kita ambil pakai tangan kiri, ambil pulang, ini kan orang melihat itu sudah ada sedikit. Nah, bakas mantong. Ini bagi orang yang perhatian. Tapi kalau nang biasa aja ada apa-apa nggak pakai tangan kiri kah, nggak pakai tangan kanan kah, nggak dimuntahkannya pulang biasanya kalau tapi peduli. Tapi kalau orang yang sedikit ada ihtimam, perhatian lawan kebersihannya, mungkin sedikit kenyamannya makan. Itu bijinya kan dikeluarkan pulang, ambil pakai tangan kanan juga, buang. Itu tangan kanan ini ambil pulang ke sini. Ini kan ada bekas-bekas muntung kita, maka keluarkan pakai tangan kiri. Ini buah apa aja tadi sifatnya yang ada bijinya, durian, rambutan, apalagi yang ada bijinya tiwadak dan lain-lain. Semuanya biasakan ketika mengeluarkan bijinya pakai tangan kiri. Jadi lebih bersih. Famarrat syatun, lalu kemudian lewat kambing, lagi sini asik makan, ada kambing lewat. Fa asyara ilaiha bin nawa, lalu kemudian mengisyaratkan Rasul ilaiha kepada kambing tadi bin nawa. Nah, ditambahkan sini. Kambing nawari maksudnya. Lalu apa? Faja'alat, lalu kambing tadi berparak. Faja'alat ta'kulu, maka kemudian memakan min kafihil yusra, dari telapak tangan beliau yang kiri. Nih biji tadi kan ada sebelah kiri, yang mana mungkin dari biji itu masih ada bekas-bekas kurma, bekas rotop, lalu kambing tadi berparak memakan dari tangan Rasulullah SAW. Jadi sambil mengumpani memakan kambing sambil makan sirih. Jarang kalau kita kayak ini makan sambil mengumpani ayam. Biasanya menurut hadangi dulu ya meh, udah makan kucing aja gitu berparak, hadangi cingnya udah belum tentu makan lagi. Imannya tuntung habis, keinget lagi lawan kucing, kucing mana bagian udah, kada ingat lagi sudah, gak asik kan. Adapun yang tersisa tulang bener aja lagi, udah kucing, nyawa aja kada mau makan tulang, udah disuruh makan tulang, nah, jakanya kawa protes. Wa huwa ya'kulu biyaminihi, dan sedangkan ia yaitu Rasul ya'kulu makan rutab tadi biyaminihi dengan tangan kanan beliau. Hatta faragha, sehingga tuntung habis rutabnya, tuntung makan, wan sarafatis syatu, lalu kemudian berjauh pulang kambing tadi. Karena habis sudah. Jadi Rasul makan, keluarkan sebelah kiri, di sini sudah menghadap kambing nang hendak memakan. Mungkin walaupun kededak, tapi kambing tahu ini bekasnya Rasulullah, ditanya. Kalau kambing aja tahu bagaimana mulianya Rasulullah, lalu bagaimana dengan manusia. Nah inilah mungkin tabarruk, mengambil berkah bi azaril anbiya wal auliya, mengambil keberkahan dengan asar, sisa ataupun bekas para nabi. Kita kadang mungkin sudah mendapatkan bekas nabi, apalagi makanan jauh benar sudah, makanan apa lagi? Maka bi azaril auliya, dengan bekas atau sisa dari orang-orang soleh, para wali Allah, orang-orang yang soleh. Maka kita ambil kesempatan jikalau ada. Tapi tuntung akan dulu sidin, jangan belum tuntung sidin sudah diambil, belum ambil berkahnya. Sidin hanya sehirupan, belum minta berkahnya guru lah. Hadang lu sini aku gini masih hendak minum lagi. Ya. Makanan nyaman-nyaman, belum tuntung sidin sudah diambil. Ini gak ada perasaan sebenarnya.
hatta sehingga faragha selesai, wan sarafatis syatu lalu kemudian berjauh atau meninggalkan asyatu kambing tadi itu. Allah, luar biasa ya akhlaknya Rasul. Kan ada gengsi makan lon kambing, bimbe lon kambing, sebelah makan sorong, sebelah makan kambing. Kayak tadi ayam sambil memakani ayam sambil makan. Ini memang hobi bingung ayam. Amun nang kada bingung ayam kan harapan maunya tentu akan dulu. Kadang-kadang kayak nang bingung burung juga kan hobi bingung burung. Kan jangan dulu mandi burung, memakani burung. Ini belum makan lagi. Mempaani burung betapi. Hujan nang bini abahnya burungnya kau pindah lapas napa burung ini sudah burung pian kalau pindah teguh. Kada paham sekalinya burung nang dalam tapih kalau pindah lapas. Napa angkat terus cempolan gaulung terus kada sadar rupanya tinggi bana manggulung. Ujar nang bini burung pian. Keasikan ya. Nya nang ngaran hobi kada kawae. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, raaitu Rasulullah, aku melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yajma'u mengumpulkan itu dalam makan bainal khirbis warrutabi, yaitu mengumpulkan dalam makan beliau antara khirbis. Khirbis ini kalau di kita semangka yang warnanya kuning. Apa? Semangka ya, jenis semangka juga tapi warnanya kuning. Warrutabi, dan dikumpulkan dengan rutab, yaitu tadi apa ngarannya? Kurma nang masih belum masak. Kalau tadi bitih itu semangka habang biasa kayak kita. Kalau khirbis ini ada yang memadah. Kalau di sini beliau menyebutkan wal khirbis al bitihul asfar, yaitu semangka yang warna kuning. Tapi seingat ulun khirbis itu kalau di sana biasanya disebut dengan belewa. Tahu kalau belewa? Nang biasa diolah es buah ada kalau belewa itu nya kada manis bener itu belewa. Kalau semangka bisa biasanya disebut bitih atau hab-hab bahasanya. Kalau khirbis ini ya di sini kalau beliau mengartikan al bitihul asfar, yaitu semangka warna kuning. Ada juga kalau semangka warna kuning sudah warna kuning tulisnya pulang tanpa bijinya. Sekali pas nukar bijinya sing banyak banget. Kayak orang menjual semangka, waktu nukar dipadakan semangkanya habang ya. Jenang berjualan habang kan sekalinya pas bulik andak di sepeda motor, rupanya beguyang sepeda motor tergugur semangkanya. Tergugur lalu belah, sekali pas terbelah warnanya kada habang pucat putih. Habang juga tapi pucat putih hati. Lalu sari kenang nukar datangin dibulik ke nang berjual. Oh janang nukar kenapa berdusta ya? Maka tadi bapadakan habang. Oh janang berjual hadang dulu kayak apa gerak kesahnya jadi sampai pian tahu warnanya putih. Tadi waktu bersepeda motor diandak di belakang digantung sekalinya tergugur. Empat gugur itu pas ketahuan pecah gitu kau jangan berjual pian tahulah jangankan semangka orang aja aman tuh gugur di kendaraan pucat makanya apalagi aman semangka bener aja gugur. Makanya ini asalnya habang juga cuman karena tergugur tadi pucat takutan semangkanya lalu berubah jadi warna putih lalu kata kawae ini orang berjual buah nang pintar. Wal khirbis yaitu al bitih al asfar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulul kithaa birrutab. Memakan beliau yaitu Rasul al kithaa birrutab. Al kithaa ini bahasa kita timun atau kerai. Ya, tapi kerai di Arab itu halus karena kayak kita di sini gonol-gonol. Jadi nyaman dimakan itu renyah. Kalau kerai kita ini kan kadang-kadang pahit menggonol itu. Maka ada kerai yang tak halus gitu nyaman. Warnanya hijau tuha.
Kalau di sini disambat biasanya kerai Jepang kan jarang. Adanya di supermarket, kalau di pasar biasa mungkin jarang ada terdapat. Karena harganya memang terlarang. Nah itu nyaman kerai. Nah di Arab memang kerainya itu aja nang ulun tahu. Wallahualam kalau kerai lain kada pernah terlihat. Jadi mungkin nang dimakan oleh Rasul kerainya seperti itu dan baimbe lawan rutop karena memang kerai juga sifatnya dingin kan. Makanya kalau orang sakit parut ditangati makan kerai, kenapa? Parut dingin ya. Tambahi makan kerai bilang tambah dingin ya parut. Ya nang sakit tambah sakit. Nah, biasanya kalau orang sakit parut disuruh minum nang hangat-hangat jahe, lampu terongkeng diminum. Panas banget itu. Ini kerai juga nyaman ya. Kalau di apa jorong tuh di Kipung itu nyaman kerainya ini. Dulu waktu di Arab ketujuh loh nyaman memang nukar istilah kerainya. Jadi gasan makan aja karena makan lawan nasi sambil lawan kerai. Nyaman. Nah di sini jarang terdapat kerai kita di sini ganal-ganal, kadang-kadang pulang pahit dan getah ya. Ada pernah di Jawa terdapat kerai kayak kita warnanya putih tapi halus, bentuknya tuh halus. Nah itu nyaman juga rasanya. Maka rasanya itu kan ranyah kalau dimakan. Kesana makan kerai jadi. Padahal kerai bener ya nangaran parut lapar biar membayangkan apa aja jadi nyaman. Makanya ujar orang tuh lauk pauk nang paling nyaman itu adalah lapar. Yaitu orang puasa. Napa aja disuruh bah nikmat beratan. Bahkan pelihatnya bilang mantap beratan. Sabun cuci nang hijau atau pelihatnya sirup marjan. Ada kalau sabun nang cuci nang hijau nang kesan betapa betapa sampai basuh piring tuh makanannya. Itu pelihat sirup marjan nang warna hijau. Apa nangaran lapar tadi pelihat beratanya mana? Kecoa liar lewat dikira kurma. Kecoa. Kalau sudah parut lapar nikmat luar biasa. Makanya kalau lagi makan apapun bayangkan yang nyaman-nyaman. Walaupun kada jangan bayangkan makan tempe bener aja bayangkan tempe rasa ayam. Jadi nikmat. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata istri Rasul Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, aradat ummi mu'alajati. Aradat ummi mama ulun jasidin. Aradat hendak mu'alajati yaitu apa? Apa jurang tuh? Mengobati. Ya. Ilaj itu mengobati bahasa kitanya atau hendak ya betul orang kurus hendak dilamakan apa istilahnya? Hah? Orang nang masih kedalamak hendak orang kurus hendak dilamakan diapai ngarannya tuh. Jadi ini kan Sayyidatuna Aisyah belum kumpul lawan Rasul, masih awak halus. Lalu Mama Sidin hendak supaya mengganalakan, digonalakan awak, dilamakan. Lisunnati untuk melamakan. Jadi mu'alajah itu apa? Kayak bahasa itu menterapi supaya belamak. Di Sanggiti yang sampai hari ini ujar karena ada dulu guru dari Sanggiti atau Mauritania di daerah Sidin ujar cerita itu apa babinian yang hendak dikawinakan itu harus dilamakakan dulu sebab selera orang sana babini itu harus lamak amun kada lamaknya kada ketujuh. Jadi nang kurus ini apa dimasukkan ke rumah dipingit dibari makan nih susu daging keju pokoknya nang luar biasa lah kandungan lemaknya sehingga kena sebulan keluar beganal sedawak. Itu tradisi orang sana. Nah ini pun Sayyidatuna Aisyah apa? Aradat ummi mu'alajati itu mama ulun di sini hendak menterapi supaya belamak li sunnati litudkhilani untuk mengumpulkan aku atau memasukkan aku ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kena digiring atau diantar kepada Rasulullah supaya berisi awak. Amun kurus kerempeng diantar kepada laki kan laki melihat main ini bilah sate kan apa ini.
tapi diisi ibu bininya padan paling kada ban amun kada montok barang beisi lah kan. Kalau laki melihat bini montok tuh nyaman juga, kada terlelek kenang lain lagi. Tapi amun bini Allah balik ke rumah ini bilah petek kalayangan kah. Nah, makanya bini-bini perlu juga menjaga diri ya, paling kada bana biar kada lama paling kada bana lah ya, supaya maulah laki itu nyaman melihat. Nyaman kada nyaman laki kan ya nang, jangan salahkan lah kita lelek nang lain ya. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Apa nang ada nang ini biasa-biasa aja di sebelah pina lalu ya kan salah ya. Maka pintar-pintarlah para ibu-ibu menjaga diri. Cuman laki juga jangan apik minta bini tampil bagus, maka mau bari duit kasan ke salon, kasan ke mana, unjuk duit. Nah nih kasan nukar gincu, nukar make up, nukar apa nih duit. Nyaman ikam aku datang karena make up begincu harum, jangan bawa hampis aku datang. Jadi seimbang. Laki pun nyaman, bini pun senang. Nah kemudian famastaqama laha dzalika hatta akaltu rutaba bil kisa. Famastaqama maka tidaklah cocok atau tidaklah bisa terjadi laha terhadap Sayyidatuna Aisyah. Jadi hendak dilamakan cuman Sayyidatuna Aisyah ini kada apa jarang tuh kada selera diunjuki makanan macam-macam. Famastaqama laha dzalik yang demikian hatta akaltu sehingga aku makan ar-rutaba yaitu rutab bil kisa dengan timun tadi dengan kerai. Nah pas makan timun lawan kerai cocok lawan selera lalu belama. Subhanallah ternyata ini menjadikan daging juga berarti ya, rutab lawan timun. Nah maka bagi yang kurus-kurus kada apa-apa biar kada makan daging cukup makan rutab itu sudah lumayan. Harga rutab memang seimbang lawan daging. Rutab setengah kilo berapa? Bisa 100 lebih kan? Daging sekilo berapa? 100 lah, banyak masih larang. Rutab setengah kilo aja sudah 100, 2 kilo berarti 200. Tapi kalau nyamanan nyaman mana? Ya daging perlu dimasak, rutab kan perlu dimasak. Cuman daging kalau langsung dimakan seberataan, mau rutab ya makan seberataan, temuak ya, karena lain memang rasanya. Fasamintu alaihi maka kemudian aku gemuk ujar Sayyidatuna Aisyah. Fasamintu maka aku belamak alaihi ke atasnya ka ahsani sunnati dengan sebagus-bagusnya sunnah lama. Oh insyaallah. Ini salah satu resep buat bebinian yang kurang lama, ayo makan rutab lawan timun. Dengan tujuan tadi sama seperti Sayyidatuna Aisyah untuk dibawa ke wadah laki. Akhrajahu Ibnu Majah, telah mengeluarkan hadis ini Ibnu Majah, wa rawahu Nasa'i, dan meriwayatkan juga Imam Nasa'i bi ibdalit tamri makana rutab. Kalau diriwayat Imam Nasa'i gantian daripada rutab itu adalah kurma. Jadi kalau misalnya kada memakan rutab maka boleh dengan kurma. Kurmanya nang bagus juga pulang nang. Nah, jangan kurma nang makanan khimar, ada juga kurma nang murahan tuh ada. Nah, itu kelasnya kurang bagus. Tapi wah ini alhamdulillah kurma kita banyak sudah. Di sini masya Allah pian tinggal pilih. Ada apa ngarannya Barari, ada Mesir, ada Tunis, nyaman-nyaman beratan kurmanya. Itu levelnya sudah seimbang. Tinggal tambahi tadi lawan timun. Karena kalau rutab tengah deh cariannya, kita harus memesan. Jadi lawan orang berjual kurma itu kalau betakun rutab kadadanya. Tapi kalau kita mesan minta tukarakan kena, maka ditukarakannya. Cuman tadi harganya nang telarang. Ya. Ya itulah. Tapi kada apa-apa sekali-sekali kan biasanya. Demi untuk kesehatan itu memang kada apa-apa berkorban. Karena kesehatan itu memang mahal. Kalau kada mau keluar duit hendak sehat tapi kada mau keluar duit itu banyaknya olahraga. Itu kada bermodal. Jalan mulai sini sampai ke Banjarbaru, buliknya kena betaksi. Mbak itu singgah di warung nasi padang pulang sehat.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a birrutabi wa bil milhi. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'i, memakan beliau akan kerai, birrutabi itu dengan beimbe, apa? Dengan memakan kerai dan memakan rutab, wabil milhi dan juga dengan uyah. Makanya dulu di kampung itu ada orang memakan semangka uyah. Ini orang kayak apa makan semangka, manis lawan masin dicampur. Tapi ternyata sebenarnya ada alasannya. Mungkin mereka kada tahu juga kisahnya. Ternyata ada umpatan yang diumpati ternyata Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah justru yang kada bagus itu makan makan semangka lawan gula, karena ini tertumpuk jadinya manis. Beda kalau lawan tadi rutop itu lain memang sifatnya, saling berlawanan. Tapi kalau semangka diculuk pulang ke gula itu bahaya. Jadi apa jurang, gulanya tambah menumpuk. Jadi cukup pakai apa? Pakai rutop. Nah kalau di sini semangka pakai kerai. Stop. Semangka pakai uyah. Uyah tadi. Wah ini uyah pulang diganti pulang pakai raiko. Jadi semangka rasa daging ada, semangka rasa ayam ada. Soalnya nang raikonya rasa kaldu ayam, rasa kaldu sapi. Masya Allah. Kadang-kadang orang kampung tuh kada raiko tapi apa? Uyah wadi. Itu hapuk lagi tuh uyah wadi itu. Ya, kuyan makanan itu loh, anak makan aja pikir. Lapar aja lalu jadi nang pina makanan aja kita kuya terus nih. Mudah-mudahan kan ada makanan betuntung. Astagfirullah, karena diingatakan Al-Fatihah lima syil gahwatil bunniyah wa man syaribaha binniyah min salihis sufiyah anna Allah taghashsha birrahmah wal maghfirah wa yaskunu fil jannah wa anna Allah bijahim yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hassiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldanil islamiyah wa yuslih amal wan niyah wal aqibah wad dhurriyyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Alhamdulillah. 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 Nah. Jadi tadi makan kerai lawan rutop dan baculup atau becacap lawan uyah. Tapi apakah uyah bahari sama lawan uyah kita ini wallah alam. Cuman intinya milih itu artinya uyah ya. Yang jelas uyah bahari kada ada lagi ini. Ya, itu jatah sudah tuh. Uyah bahari sudah ada lagi. Wa kana ahabbal fawakihi ar-ratbati ilaihi sallallahu alaihi wasallam ar-rutabu wal inab. Dan kemudian adalah ahabbal fawakih, paling disukainya fawakih buah-buahan, ar-ratbati yaitu buah-buahan nang basah. Buah-buahan nang ada banyunya, ilaihi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buah-buahan nang ada bebanyu dan disukai oleh Rasul? Ar-rutabu yaitu adalah kurma nang tadi setengah matang. Ini kan ada sedikit banyu-banyunya juga ya. Yang kedua Pak wal inab itu anggur. Berapa macam sudah? Kurma, rutab, kurma, embeh itu semangka, semangka habang, semangka kuning, betu kerai. Ini tambah pulang inab anggur. Anggur kena macam-macam pulang, ada anggur merah, anggur hijau, anggur hitam. Berapa macam anggur itu? Ya anggur hirang kan ada. Maka harga anggur terlarang sedikit dibandingkan lawan kerai. Amun kerai murah aja kau aja nang berpuluh-puluh biji, amun anggur pian terlarang sedikit. Sekilonya aja nang bagus bisa lebih 100.000. Ya kan? Anggur hijau itu manis, tapi harganya larang juga, Pang. Amun hendak nang murah anggur nang biasa itu, Pang.
kita murah. Ya kenapa sekali-sekali menikmati. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmati apa yang diberikan oleh Allah, rezeki. Kalau kita ada rezeki itu kan nikmati, terutama untuk kesan keluarga, bawa bulik. Nah, anak, bini, mama, ya. Apa misalnya? Oh, umanya. Nih aku membawa anggur. Anggur cinta buatmu. Oh. Langsung kelapak-kelapak nang bini di rumah. Biar minta napa aja. Minta ulahkan napa. Ya sekali-sekali lah, jangan keringat memuji bini, maambung bini. Sebab bini itu termasuk belahan jiwa. Berapa banyak bantuan nang inya korbankan untuk kita. Ya. Mbak bemasak inya nang masak. Betapa sih inya mana pasien. Coba pondokan mana ada kawan gitu, orang kawan pondokan. Karena dia bisa bini lagi. Jangan bini tetangga karena disuruh masak ya kan, jangan. Ar-rutab wal inab. Jadi yang kemudian juga di antara buah-buahan yang disukai oleh Rasul yang ada banyunya itu inab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasul makan inab, anggur tadi. Ya'kulul inaba, memakan anggur khartan, yaitu dengan cara apa? Khartas itu mengupas kulitnya. Anggur itu kan ada kulitnya tapi tipis. Jadi kalau dimakan pakai kulit tidak apa-apa. Amun durian pian makan lawan kulit-kulitnya pian bahaya. Amun anggur lawan kulit-kulitnya kada apa-apa. Apalagi salak. Makan lawan kulit-kulitnya. Yura yang mana bisa dilihat ru'aluhu. Ru'aluhu itu artinya anggur itu kan bebanyu. Kalau kita memakan mau keluar tepancur banyu anggur. Nah ketika Rasul makan yura ru'aluhu, bisa dilihat air daripada anggur yang menetes. Jadi sampai ada betitikan. Ala lihyaihi ke atas janggut beliau. Itu kan kalau makan anggur keluar banyunya sampai apa? Menetes ke janggut beliau. Allah, seperti itu ya. Kakharzil lu'lu'i, dan anggur apa banyu anggur yang menetes tadi di janggut Rasul itu kata perawi hadis apa? Seperti manik-manik permata. Subhanallah ya, ini Rasulullah. Kan kita sudah lewat, apapun yang ada di Rasulullah itu luar biasa. Rasul tersenyum aja kelihatan kilauan di antara gigi beliau. Kemudian apa yang menetes di dari beliau itu seperti permata. Ini tadi. Jadi kayak penyair itu kan kalau mengibaratkan rintik-rintik hujan yang jatuh di antara sela-sela pohon, kalu'lu'in seperti permata. Nah, ini kan hujan kalau ini kalau hari ini kadang kayak permata bang, kayak batu nunggugur. Ya mudah-mudahan hujan ini semua membawa rahmat buat kita ya, walaupun naik satu mat tapi kena turun pulang insyaallah. Ambil hikmahnya aja sudah ya, jangan ada yang mengomel, jangan ada yang protes ya, karena ada gunanya juga. Justru kita malah dimurkai oleh Allah kalau sampai protes atau kada terima. Ini ketentuan Allah sudah, dan kada usah saling menyalahkan, biarlah sudah. Yang terjadi ya terjadilah. Yang penting bagaimana kita mengantisipasi dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Ya. Di antara hikmahnya apa? Membersihi rumah dulu. Nah, waru'aluhu. Jadi seperti tadi beliau makan, lalu kemudian kulitnya itu khartan tadi apa? Mengupas kulitnya, dikuyak sedikit lalu kemudian dimakan. Selalu memancarlah air yang dari anggur tadi terkeluar sampai melewati janggut beliau dan kemudian bercahaya laksana permata. Waru'aluhu, makna kalimat ru'al kata beliau apa? Ma'uhu, yaitu banyunya, alladzi yataqattaru, yang menetes ia minhu daripadanya anggur tadi itu. Udah isya. Tidak ada kedengaran azan? Sudah. Baik, sebutin lagi. Wa anir Rabi binti Muawwidh ibni Afra radhiyallahu taala anha qalat, dan daripada Rubayyi
Rubayyi binti Muawwiz. Ini ngaranna termasuk mengalih sedikit. Rubayyi babinian binti Muawwiz. Abah Sidin ngarannya Muawwiz ibni Afra. Ini ngaran gharib juga kan. Jadi kalau bisi anak enak ada bapak ngarani babinian Rubayyi. Itu tasghir daripada Robi. Robi itu artinya musim semi. Musim semi itu kan bagus, subur. Lalu ditasghir pulang menjadi Rubayyi. Nangaran abah yaitu Muawwiz. Ini jarang juga orang mengaran Muawwiz. Kalau Muaz biasa. Ini Muawwiz, mufa'il wazannya. Ibni Afra, ini juga jarang ngaran Afra. Maka tiga-tiga ngaran ini boleh disimpan karena suatu saat bisi anak ngaran siapa? Afra. Afra bisa untuk laki-laki, bisa untuk babinian. Rubayyi itu bisa juga babinian, bisa juga lakian. Karena ulun ada bisi kawan orang Djibouti ngarannya Rubayyi. Orang Afrika Djibouti ngarannya Rubayyi. Insyaallah hafal Quran, cuman sedikit ke Wahabi. Nah, itu benar aja. Tapi nya hafal Quran. Radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata itu Rubayyi tadi, ba'atsani mengirim aku atau mengutus aku Muaz. Muaz ini paman Sidin. Ding sanak tadi lawan Muawwiz bin Afra. Muaz bin Afra. Jadi Marina Sidin. Marina daripada Rubayyi. Jadi Sayyidina Muaz mengirim Sidin kepada Rasulullah bikinain dengan satu talam, satu ceper min rutobin, daripada rutob. Jadi diutus, dikirim kepada Rasulullah mengunjungi ceper, yang mana ceper itu diisi rutob, lalu disuruh kepada Rasul mengantarakan. Ini masih halus Sidin tapi gonol umurnya ya. Wa alaihi ajrin min kisai zugbin, wa alaihi dan ke atasnya, itu ke atas tadi kina ajrin di atas rutob ada benda halus. Jadi ajrin itu sesuatu yang halus, bulatan, benda bulat yang halus. Kayak kalau kita jurang anak ayam yang halus toh. Anak ayam yang hanya memecah itu kan halus-halus kalau. Nah itu disebut ajrin. Ada sedikit tumbuh bulu-bulu halus saja. Nah itu kata beliau di atas kurma rutob tadi itu ada benda-benda yang bulat. Apa benda bulat yang dimaksud yang harus itu min kisai zugbin, yaitu daripada kerai yang ada sedikit seperti kayak bulu-bulu. Kerai anom lah. Kerai anom dan masih halus-halus bentuknya bulat, lalu diserupakan seperti tadi. Zugbin itu anak ayam yang hanya mecah, jadi bulunya kan halus-halus. Nah kerai ini apakah ada berbulu kan paham juga, cuman diserupakan kerai yang bulat tadi itu seperti anak ayam. Nah di atas kurma ada kerai-kerai yang bulat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kisah. Lalu ujar beliau, Rasul itu menyukai kerai. Fa'ataitu bihi, lalu kemudian aku mendatangi kepadanya bihi dengan membawa kerai. Jadi membawa kerai lawan rutob tadi. Wa indahu, dan ada pada beliau waktu didatangi Rasul lagi apa? Alaihi, dan ada wa indahu, dan ada pada Rasul hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain. Hilyatun yaitu perhiasan-perhiasan atau mainan-mainan daripada kayak emas ataupun dinar, emas ataupun perak, yang mana mainan-mainan yang gasan kayak kenanakan lah. Qadimat yang mana datang alaihi ke atas beliau minal Bahrain, dari kota negeri Bahrain. Jadi ada kiriman dari negeri Bahrain kepada Rasulullah sejenis hilyah, perhiasan ya. Hilyatun perhiasan-perhiasan yang terbuat dari mungkin emas, mungkin perak, atau bahasa kita ini apa nih yang menjual imitasi, aksesoris sejenis itu ya. Aksesoris kan kayak galang tapi halus-halus, itu ngarannya hilyatun. Lalu imbahnya dibawakan oleh sini tadi senampan kurma dan di atasnya ada kerai.
Rasul kemudian melihat nang datang ini babinian masih halus, apa beliau penuhi, famala ayadahu, lalu beliau hibaki tangan beliau, tangan Rasul itu dengan mainan tadi itu, perhiasan itu. Famala ayadahu, lalu beliau menghibaki tangan beliau sebelah aja tabinya, minha daripada hilyah perhiasan tadi. Fa'atanihi, lalu kemudian beliau bariakan kepada alun di sini. Nah ini menyenangkan kenanakan terutama babinian kan ketujuan Allah, galang, anting-anting, kalung, wah ketujuh benar. Padahal plastik bener aja, tapi ini melihat pindah, ih bagusnya, jangan sudah entah, lah kasih aja orang kuitan tukarakan, lah kasih sudah, bagusnya, lah kasih tukarakan. Karena sampatnya bahan hantak batis ini ngalih sudah tukarakan. Amun murah-murah aja ada bapak. Ini kan anak-anak senang gitu tuh. Karena bulik datang kemana ke ziarahan kemana Kelampayan misalnya atau ke rantau, itu kan banyak kalau orang berjualan tukarakan itu senang banget anak-anak. Padahal harganya murah paling 5.000 10.000. Menukarakan emasnya kada kawam. Nah Rasul tahu tabiat kenanakan seperti maka beliau pun bari sampai hibak tangan beliau diunjuk sedikit. Jadi tadi membawa makanan dibari pulang dibalas oleh Rasul. Qauluhu kemudian perkataannya ajrin. Kalimat tadi ajrin wa alaihi ajrin, jam'u ajrin itu jam'u jarwin atau jirwin. Wa huwa dan makna jirwun itu atau jirwin itu as-saghiru min kulli syai. Sesuatu yang kecil dari segala apapun. Apapun yang kecil itu ngarannya jirwun. Kopiah kalau kehalusan jirwun. Napa aja gelas kalau halus jirwun. Itu apa aja secara bahasa. Wahuna sedangkan yang di sini yang dimaksud yang halus di sini Pak as-saghiru minal kitha, yaitu nang halus daripada timun atau kerai tadi. Jadi timun nang masih halus-halus itu dibariakan dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun kira cukup dulu sampai di sini, kira-kira jam 8 sudah.